Shalom, keagungan dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja, sebab kasih setianya sungguh besar dalam hidup kita. Terlebih lagi hari ini kita selaku bangsa Indonesia bersyukur boleh memperingati hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam satu persekutuan umat, marilah kita siapkan waktu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari berdoa. Keagungan dan kemuliaan dipersembahkan kepadamu ya Tuhan, sebab Engkaulah Allah sumber kehidupan kami. Bersyukur untuk hari-hari hidup yang selalu Engkau anugerahkan bagi kami, terlebih di hari ini. Kami bersyukur dalam satu persekutuan gereja Tuhan yang adalah bagian di tengah bangsa Indonesia ini. Kami bersyukur di hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan dalam satu persekutuan keluarga Kristen, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami sangat membutuhkan kuasa Tuhan dinyatakan bagi kami, supaya ketika firman Tuhan kami baca dan renungkan, kami benar-benar memahaminya dan selalu menjadikan firman pegangan kehidupan kami. Karena itu kami siap menyambut kebenaran firman-Mu di hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kebenaran kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan di hari ini dari kitab Yesaya pasal 61 ayat 4 sampai 6. Yesaya 61 ayat 4 sampai 6 katakan begini. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing domba-Mu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggur-Mu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bacaan Alkitab kita di hari ini mencatat bagaimana kehidupan umat Israel saat mereka kembali dari pembuangan, di mana mereka harus membangun kembali bait Allah dan kota Yerusalem yang sudah hancur berabad-abad. Tempat kebanggaan yang telah lama menjadi sunyi karena ditinggalkan. Umat Israel penuh semangat dan memberi perhatian dalam membangun kembali kota Yerusalem dan bait Allah. Tapi mereka hampir melupakan untuk membangun lagi iman atau kerohanian mereka kepada Tuhan. Sehingga Nabi Yesaya mengingatkan lagi tentang pemulihan yang dilakukan Tuhan. Umat yang tadinya diperhamba atau diperbudak, setelah kembali ke Yerusalem, Tuhan menjadikan mereka imam Tuhan, pelayan Allah. Ayat 6a katakan, tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Menjadi imam berarti menjadi mediator atau pembawa kebenaran dan keadilan Allah di tengah dunia. Menjadi pelayan Allah berarti menjadi hamba Allah atau menghambakan diri kepada Allah untuk bekerja, melayani, dan menyuarakan kebenaran dan kehendak Tuhan.
Dengan kata lain, memberi diri untuk mencintai, menyuarakan, memberlakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak diri sendiri. Mereka disebut pelayan Allah karena merekalah yang akan menyelenggarakan dan mengatur pelaksanaan ibadah di bait Allah. Bahkan mereka akan melayani dan dilayani baik dalam hal pembangunan kerohanian, tapi mendapat kesejahteraan sebagai buah dari pelayan Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam gereja kita ada yang disebut pelayan khusus yang mendapatkan tanggung jawab pelayanan secara khusus, yaitu diaken, penatua, guru agama, dan pendeta. Dan ada unsur pelayan lainnya seperti UPK Bipra, komisi-komisi kerja, kostor, pegawai gereja, kepanitiaan, dan lain sebagainya. Kita percaya itu semua atas kehendak Tuhan. Karena itu semua yang mendapatkan kepercayaan melayani, kiranya dapat melakukan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan berdasar pada kebenaran dan kehendak Tuhan untuk mendatangkan kepujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Jemaat juga perlu menopang dan mendukung pelayan Tuhan dalam pelayanannya. Kiranya firman ini memberi semangat baru bagi kita untuk membangun gerejanya, yakni kerohanian jemaat, tapi juga menopang pembangunan secara fisik, yakni bait Allah, gedung gereja. Juga firman ini kiranya memberi semangat bagi kita warga masyarakat Indonesia dalam mengisi dan membangun bangsa ini menjadi bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Selamat merayakan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua itu hanya karena kasih dan kebaikan Tuhan. Bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan di hari ini. Kiranya kami memahami kebenaran firman ini dengan baik, menyemangati kami, mendorong dan memotivasi kami untuk dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik dan benar, sesuai dengan profesi yang Engkau percayakan kepada kami. Terlebih dalam panggilan pelayanan, sebagai pelayan-pelayan Allah, kami bekerja melayani Tuhan dengan terus mengandalkan Engkau dan bukan mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri kami sendiri. Supaya benar-benar pelayanan dilakukan dengan penuh tanggung jawab, karena Engkau kepala gereja kami yang mempercayakan pelayanan itu kepada hamba-hamba-Mu. Karena itu Engkau terus memperlengkapi para pelayan Tuhan dengan hikmat sorgawi, supaya pelayanan dilakukan hanya tertuju pada memuliakan nama Tuhan saja. Diberkati pelayanan gereja Tuhan di Gemi Bukit Moria Rike. Semakin dibuat Tuhan berhasil. Diberkati pembangunan fisik gedung gereja, supaya berjalan lancar, aman, dan selamat serta sukses di dalam kuasa Tuhan. Diberkati tim multimedia, bahkan diberkati umat Tuhan yang selalu setia dan tekun mengikuti pelayanan firman dan doa dari YouTube Gemi Bukit Moria Rike ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, inilah pelayanan firman dan doa di hari ini. Kita percaya hikmat Allah yang akan terus ditaruh, diberikan dalam hidup kita, sehingga firman dapat terus terpahami untuk jadi pegangan kehidupan kita. Terima kasih untuk kesediaan waktu saudara-saudara mengikuti pelayanan ini. Kita percaya bahwa ketika kita membangun persekutuan di dalam firman Tuhan,
hidup kita akan terus disempurnakan oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Pemimpin Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.